Masya Allah, mirip kali wajahnya. Baik, izin saya mulai kegiatan pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillah, rabbil warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang begitu besar tidak pernah berhenti Allah kucurkan kepada kita, terutama nikmat iman Islam. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang terus diberikan kemampuan kesempatan untuk terus bersyukur sampai dengan akhir hayat kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita yang mulia yang tercinta Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarga dan sahabatnya, pada para tabiin, tabiut tabiin, dan sampai kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada malam yang baik ini di tempat saya turun rintik-rintik hujan, semoga menjadi salah satu tanda keberkahan Allah. Juga kembali Allah mudahkan kita semua untuk kembali bertemu dalam salah satu aktivitas ibadah kita, aktivitas thalabul ilmi yang dilaksanakan setiap Ahad malam. Semoga rutinitas kita senantiasa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di hadapan Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak hanya menambah ilmu, tapi juga menambah amal soleh kita, dan juga semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengucapkan terima kasih pada guru saya, guru kita semua, Ustadz Nur Ihsan Jundulo LC yang kembali hadir bersama kita. Atur nuhun pisan Ustaz kasumpinginana, semoga menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal yang wasilah ilmu dari Ustaz selama ini kepada jamaah Asyifa, semoga kelak mengalirkan pahala yang tiada henti bagi Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Juga pada para jamaah sekalian, jamaah Masjid Asyifa, keluarga besar Fakultas Kedokteran Unpad, Rumah Sakit Sadikin, dan keluarga besar Unpad, dan juga pada seluruh kaum muslimin yang Allah takdirkan memiliki akses untuk turut bergabung. Semoga Masjid Asyifa terus memberikan manfaat untuk kita semua, dan juga kepada semua yang berkontribusi terselenggaranya kegiatan ini, baik dari pimpinan maupun semuanya yang terlibat, menjadi amal jariah di hadapan Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan sama-sama kita niatkan lillahi ta'ala dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan tema yang akan dibahas pada malam hari ini, insya Allah tema yang cukup penting dan menarik ya. Seperti kita ketahui bahwa kita ada di bulan pertama tahun Hijriah, yaitu bulan Muharram. Dan sebelumnya dengan Ustadz kita sempat membahas bulan Zulqa'dah kemarin ya, terkait dengan 4 bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Muharram, dan nanti masih agak lama bulan Rajab. Saya meminta pada Ustadz untuk membahas beberapa keutamaan dari 4 bulan haram ini, karena biasanya yang sering dibahas itu bulan Rajab gitu, karena selain ada peristiwa luar biasa Isra Mi'raj, dan juga suka berdekatan dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kemarin bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah sudah dibahas, dan alhamdulillah sekarang kita menginjak pada bulan Muharram. Ada apa di bulan Muharram ini? Ada hal penting apa? Ada hal luar biasa apa? Atau mungkin barangkali ada amal-amal apa yang mungkin bisa kita laksanakan yang spesial di bulan Muharram ini. Seperti kita ketahui, bulan Muharram itu adalah tahun baru hijrah yang diawali dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah pada waktu itu. Dan kenapa bulan Muharram itu ditetapkan sebagai awal bulan pertama di tahun Hijriah? Kenapa bulan Muharram yang dipilih? Insya Allah mungkin nanti kita bisa menyimak bersama Ustadz, dan apa esensi hijrah dari yang mulia Rasulullah SAW. Insya Allah akan dibahas pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan Allah mudahkan untuk bisa menyerapnya, dan semoga berbagai macam keutamaan bulan Muharram ini tidak kita lewatkan. Dan semoga malam ini menjadi tonggak bertambahnya ilmu kita dan juga bertambahnya. Baik, langsung saja pada guru kita, Ustadz Nur Ihsan Junullah, keistimewaan bulan
Muharram, awal perjalanan menuju surga. Pada guru kita, Ustadz Ihsan Judul, waktu dan medianya kami persilakan. Mangga Ustadz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu, kadang kalau cara kita memandang satu masalah itu tidak tepat, justru menimbulkan masalah yang lebih besar. Ya. Ada dongeng, namanya dongeng ya. Seorang penumpang naik ke mobil taksi, kemudian minta diantar ke Bandara Hussein, karena Bandara Husseinnya diaktifkan lagi ceritanya. Berangkat dari Gede Bage, berangkat dari Buah Batu, masuk tol Buah Batu, kalau mau ke Pasteur, tentu belok kanan. Ya. Ini supir taksinya malah belok kiri ke arah Cileunyi, makin menjauh dari Hussein. Jadi tepuk dari belakang pundak supir itu. Tepuk sama penumpangnya. Pak, mau kemana? Dan supir taksinya kaget. Sampai kebut-kebutaan, hilang kendali, ya, dan nabrak. Kecelakaan tunggal. Turunlah supir dan penumpangnya dari mobil. Kata penumpangnya, Bapak kenapa? Kok saya tepuk pundaknya, saya tegur Bapak, malah kayak orang gila, kebut-kebutan. Sampai kita celaka begini. Kata supir taksinya, maaf Pak, maaf Bu, ini hari pertama saya jadi supir taksi. Penumpangnya kaget. Loh, Bapak baru pertama kali bisa nyetir. Bapak baru pertama bawa mobil. Kata supir taksinya, enggak. Ini saya hari pertama jadi supir taksi. Saya sudah 20 tahun bawa mobil. Kata penumpangnya, kok bisa? Masalahnya 20 tahun itu saya selalu bawa mobil jenazah. Dan hari ini baru bawa mobil taksi. Gitu. Jadi biasanya kalau saya bawa mobil, nggak pernah ada yang nepuk dari belakang. Gitu. Biasanya bawa mobil ya sudah, nggak ada yang nyapa, nggak ada yang negor. Kali ini karena ada yang negor, akhirnya kaget. Disangkanya, ya, disangkanya jenazah. Jadi hikmahnya, kalau jadi supir jenazah, jangan jadi supir taksi. Bukan itu Tapi kalau menyikapi tepukan dengan cara pandang yang salah, akhirnya muncul kekagetan dan kecelakaan. Karena mindsetnya yang dia bawa itu mobil jenazah. Mindsetnya penumpang yang ada di belakang itu jenazah. Mindsetnya penumpang yang ada di belakang itu nggak akan negor, nggak akan nepuk pundak kalau salah. Sekalinya ditegur, sekalinya ada masalah, sekalinya ditepuk pundak, langsung kaget. Jadi cara memandang masalah ternyata jauh lebih menimbulkan masalah dari masalahnya itu sendiri. Tepukan pundak itu nggak masalah.
Tapi kalau memandang tupukan pundak itu manusia jadi hidup lagi, nah itu yang jadi masalah. Itu yang jadi bikin kecelakaan. Dan kalender Hijriyah itu lahir dari cara pandang yang benar menghadapi masalah. Waktu ada masalah administratif di zaman Khalifah Umar bin Khattab, jadi surat menyurat waktu itu masih belum ada tanggal, bulan, dan tahun. Hingga saat surat itu semakin banyak datang, eh, ya karena semakin luas wilayah umat Islam, kemudian semakin banyak gubernur, semakin banyak surat yang datang, Umar kebingungan. Ini surat mana yang harus dibalas duluan, surat mana yang harus dibalas belakangan. Dan ini masalah. Tapi masalahnya direspon dengan tepat, ya. Sehingga beliau mengumpulkan para sahabat senior yang masih hidup dan brainstorming lah. Ini bagaimana menyelesaikan permasalahan administratif ini. Singkat cerita, para sahabat sepakat kalau kita harus punya penanggalan tersendiri sampai tahunnya. Dan akhirnya, singkat cerita, saat itu disepakati eh, kalendernya dimulai dari hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kalender kita namanya kalender Hijriyah karena dihitung dari hijrah. Kalau dulu sepakatnya dimulai dari Perang Badar, mungkin nama kalender kita kalender Siti Badriyah, kalender Badriyah namanya. Dan argumentasi para sahabat saat memilih hijrah jadi penanggalan kalender kita, ini dasar filosofisnya begitu dalam, ya. Karena hijrah itu berhasil mempersatukan yang berasal dari latar belakang berbeda di bawah satu bendera, tanpa melihat ras, tanpa melihat suku, tanpa melihat warna kulit, bahkan tanpa melihat agama, disatukan di bawah bendera Madinah Al-Munawwarah. Disatukan menjadi entitas yang baru bagi Jazirah Arab saat itu khususnya, karena biasanya mereka bernaung di bawah kabilah yang homogen. Ya. Sementara Madinah itu setelah Rasulullah hijrah, di situ ada Mekah, di situ ada Madinah, di situ ada Muslim, di sana ada Yahudi, yang musyrik juga bernaung di bawah bendera Madinah, bersatu di bawah payung keberagaman, menyatu dalam keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika bahasa kita. Inilah hijrah, ya, tonggak sejarah yang memulai eh, kalender kita, kalender umat Islam. Dasar filosofisnya adalah tentang persatuan dalam keragaman. Dan meskipun temanya tentang hijrah Nabi di kalender Hijriah ini, tapi tahun baru tidak dimulai di bulan Safar atau di bulan Rabiul Awal. Padahal Nabi itu hijrahnya di penghujung bulan Safar dan sampai ke Madinah itu di 12 Rabiul Awal. Saya coba share apa rundown, rundown mungkin ya. Alur hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih seperti ini. Beliau berangkat dari Mekah, keluar dari rumah itu di hari Jumat. 3 hari 3 malam beliau bermalam di Gua Thur, yang mana posisinya Gua Thur itu sebelah selatan Mekah, ya. Sementara tujuan hijrah itu ke utara, ke Madinah. Dan ini menarik kalau
dilihat dalam perspektif menyusun strategi. Bagaimana yang tujuannya ke utara, tapi mengalihkan perhatian dengan pergi ke selatan atau mengulur waktu supaya yang mengejar itu menyangka Rasulullah sudah pergi ke utara gitu. Mereka ngejar, mereka lari, mereka kerahkan ontaknya sekencang-kencangnya. Padahal Nabi nggak jauh dari Mekah. Jaraknya 5 kilometer, Bu Asur. Orang sekarang nyebutnya sembunyi yang paling aman itu di tengah keramaian. Gitu ya. Sembunyinya nggak jauh malah dari Mekah. Cuman arahnya saja yang ke selatan. Setelah 3 hari di Gua Thur, kemudian 11 hari di perjalanan, melewati jalan yang tidak biasa. Ini kalau kita lihat eh, treknya dari Mekah ke Madinah, itu jalannya tidak lewat jalan yang biasa. Kalau jalan yang biasa, itu yang warna oranye, Thariqul Qawafil Anadzak, jalan kafilah-kafilah pada waktu itu. Sementara yang dilewati oleh Nabi itu menghindar jalur utama, justru eh, malah menjauh gitu ya dari jalan tol, dari jalan yang luas, justru pakai jalan apa bahasa kita jalan tikus ya. Sehingga beliau menyewa seorang eh, guide, fungsinya sebagai Google Maps, namanya Abdullah bin Uraiqid, dan musyrik Abdullah bin Uraiqid itu. Jadi ini dalil dalam hijrah Nabi, beliau menggunakan Google Maps, produk orang musyrik. Abdullah bin Uraiqid itu musyrik, disewa Nabi untuk jadi pemandu perjalanan hijrah dari Jabal Thur sampai akhirnya tiba di Madinah. Dan kita bisa lihat nama-nama daerah yang dilewati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada pertemuan, ya, titik pertemuan antara jalur Nabi hijrah dengan jalur kafilah pada waktu itu. Kurang lebih kalau kita lihat di sini ada 3 titik pertemuan ya, 4, 1, 2, 3, 4. Di titik pertemuan inilah ada berita bocor ke Mekah. Ya, singkat cerita ini cerita hijrah Nabi. Singkat cerita yang ingin saya sampaikan adalah eh, Nabi sampai ke Madinah itu di hari Senin di bulan Rabiul Awal. Jadi berangkat di akhir bulan Safar, tiba di Madinah, sampai ke pusat kota Madinah, ke tanah haram Madinah, itu di hari Senin 12 Rabiul Awal. Jadi Senin itu memang hari yang istimewa dalam hidup Nabi. Beliau lahir di hari Senin, beliau jadi Nabi di hari Senin, beliau hijrah sampai ke Madinah hari Senin, gitu. Sehingga kalau kita cinta Nabi, jangan membenci hari Senin, begitu ya. I love Monday if holiday. Saya cinta Senin kalau libur. Kalau tidak libur, lebih cinta hari Ahad karena liburnya. Ya, Senin itu hari yang istimewa, gitu. Sehingga Nabi pernah ditanya, kenapa saum hari Senin? Jawaban beliau, ya karena saya lahir hari Senin. Gitu. Nah, balik lagi ke kalender tadi. Karena tema yang dipilih itu kalender Hijriyah, lalu kenapa bulan pertamanya bukan bulan Safar atau bulan Rabiul Awal, bulan berangkatnya Nabi Hijrah, atau bulan tibanya Nabi Hijrah ke Madinah? Justru yang dipilih bulan Muharram. Rupanya, Bapak Ibu, bulan Muharram itu bulan pertama para sahabat mulai hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuntas dalam peristiwa Baiat Aqobah yang pertama, maaf, Baiat Aqobah yang kedua, sahabat mulai hijrah. Dan ini terjadi pertama kali dimulai bulan Muharram. Jadi
eh, rangkaian peristiwa menuju hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu sangat panjang. Kurang lebih ya memang kalau ditarik lebih jauh, sejak hari pertama beliau jadi Nabi, sejak Warokoh bin Naufal memberi kabar kepada Nabi, itu sudah bisa dihitung eh, jalan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita balik lagi ke topik ya supaya lebih fokus bahwa mengapa Muharram jadi bulan pertama padahal Nabi hijrahnya bulan Safar sampainya bulan Rabiul Awal? Karena bulan Muharram itu mulainya para sahabat hijrah ke Madinah setelah peristiwa yang dikenal dengan Baiat Aqobah yang kedua. Nah, kapan Baiat Aqobah yang kedua itu terjadi? Di bulan haji, di Zulhijjah. Dan di tanggal 13 Zulhijjah terjadi sumpah 75 orang Madinah. Mereka pergi haji ke Mekah, mereka bertemu Rasulullah, mereka bersumpah di depan Rasulullah. Isi sumpahnya ada 5. Yang pertama, siap untuk taat dan mendengarkan Nabi. Sami'na wa ata'na. Poin yang pertama ini artinya mereka siap menjadikan Nabi sebagai pemimpin di Madinah. Yang kedua, mereka siap untuk berinfak, berkontribusi. Kalau ada yang diperlukan dalam eh, kebutuhan Islam, mereka siap untuk berkontribusi secara materi. Yang kedua, infak. Yang kesatu, sami'na wa ata'na, kami siap mendengar dan siap taat. Yang kedua, infak. Yang ketiga, kami siap untuk bersikap proaktif dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi artinya bukan hanya Nabi yang amar ma'ruf nahi mungkar, bukan hanya Nabi yang mengajak orang berbuat baik dan mencegah berbuat mungkar, tapi mereka juga ikut bekerja bersama Nabi. Kemudian yang keempat, dalam Baiat Aqobah yang kedua itu isinya, mereka tidak akan peduli dengan orang yang mencela, menghina, mencaci, memaki. Allah ta'khudha fillahi laumata laim. Kemudian yang kelima, karena efek dari yang ketiga itu yang keempat. Amar ma'ruf dan nahi mungkar itu pasti akan mengundang celaan, hinaan, cacian, makian, cibiran, nyinyiran, dan seterusnya. Maka yang keempat isi Baiat Aqobah adalah tidak mempedulikan nyinyiran, hinaan, dan seterusnya. Baru yang kelima, ini puncaknya, mereka akan melindungi Nabi seperti mereka melindungi anak dan istri. Mereka akan pasang badan, bahkan dengan nyawanya, kalau ada yang berani mengganggu Nabi. 5 poin ini disepakati 75 orang Madinah dengan Nabi Muhammad SAW di bulan Zulhijjah. Setelah deal, setelah kontrak ditandatangani, maka Nabi kemudian mengumumkan ke para sahabat, kata Nabi, sekarang kita sudah punya tempat untuk hijrah dan silahkan pergi ke Madinah. Nah, kenapa hijrahnya di bulan Muharram padahal Baiat Aqobahnya di bulan Zulhijjah? Ini karena yang hadir di Baiat Aqobah kedua itu mereka dalam perjalanan pulang ke Madinah. Jadi Baiat Aqobah itu di tanggal 13 Zulhijjah. Perjalanan dari Madinah, perjalanan dari Mekah ke Madinah itu sekitar 10 atau 11 hari. Ya. Jadi Baiat Aqobah di pertengahan Zulhijjah, peserta Baiat Aqobah pulang dan sampai ke rumah itu di eh, akhir Zulhijjah, masuk ke bulan Muharram, sahabat hijrah. Jadi hijrah itu dimulai di bulan Muharram. Sehingga kata Umar bin Khattab dan para sahabat waktu merancang kalender, kita mulai mulai bulan Muharram. Nah, Bapak Ibu, ini sekilas tentang kisah
perancangan kalender Hijriyah sampai akhirnya peristiwa hijrah itu dimulai. Sebetulnya bagi orang Madinah sendiri, bagi orang Madinah, mereka menganggap bahwa Baiat Aqobah kedua itu peristiwa yang lebih penting bahkan dibanding dengan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab, dan perang-perang lainnya. Karena kata orang Madinah, kalau bukan karena Baiat Aqobah yang kedua, nggak akan terjadi yang namanya perang Badar. Nggak akan terjadi yang namanya hijrah Rasulullah menuju ke Madinah. Gitu. Jadi memang perangkat yang disiapkan oleh Nabi untuk jadi tempat hijrahnya, itu pondasinya tadi ada 5. Siap taat dan siap dengar, siap ikut kontribusi secara materi, siap untuk ikut proaktif bersama dengan Nabi, tidak peduli dengan ejekan, cacian, makian, serangan, hinaan, dan yang kelima, siap untuk pasang badan kalau ada yang mengganggu Nabi. Inilah 5 pondasi peradaban Islam. Ya, 5 pondasi perangkat berdirinya negeri Madinah. Kalau bahasa kita, ring satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka punya 5 sifat tadi. Bapak Ibu, ya cerita tentang hijrah itu nggak akan lepas dari muhajirin dan ansornya itu sendiri. Itu satu paket yang nggak bisa dipisah. Seringkali kalau bicara tentang hijrah, kita fokus ke muhajirinnya. Sementara ansornya yang membuat muhajirin itu mau datang, itu kurang mendapatkan eh, perhatian yang proporsional. Padahal nilai muhajirin dan nilai ansor itu sama mulianya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalaupun kita tidak menjadi muhajirin, mungkin kita bisa menjadi ansornya, mungkin kita bisa menjadi penopang orang-orang yang mau hijrah, membantu orang-orang yang eh, sedang hijrah, dan seterusnya. Ini poin pertama yang ingin disampaikan. Eh, di balik kalender hijriah, di balik permasalahan yang disikapi dengan benar, melahirkan manfaat yang dampaknya terasa sampai hari ini. Poin yang kedua, Bapak Ibu, hijrahnya Nabi, hijrahnya para sahabat, itu bukan dari kampung ke kota, bukan dari eh, apa kalau dalam bekerja itu, hijrahnya bukan dari perusahaan yang masih startup ke perusahaan yang sudah stabil dengan remunerasi yang clear dan jelas. Hijrahnya bukan dari gaji 2 koma ke gaji 20 koma. Tapi hijrahnya Nabi dan para sahabat itu dari kota ke kampung. Ya, karena Mekah dibanding Madinah, itu antara metropolitan dengan rest area. Jangan bayangkan Madinah sekarang dengan Madinah zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Madinah sekarang itu luar biasa. Tapi Madinah pada masanya dibanding dengan Mekah, kata orang Sunda ini ngegejlik, gitu apa ngegejlik, menggejret, ya menggejret itu jomplang gitu ya, antara Madinah dengan Mekah itu bukan perbandingan. Mekah itu ibu kota Jazirah Arab, sementara Madinah itu tempat orang singgah, berhenti untuk melanjutkan perjalanan dalam kafilah bersama kafilah dagangnya. Jadi hijrahnya Nabi itu dari sisi duniawi, dari kota ke kampung, dari Bandung ke daerah 3T lah begitu ya kalau istilah kita, dari rumah sakit eh, yang fasilitasnya serba lengkap ke eh, klinik puskesmas yang terpinggir, terjauh, terbuang, 3T lah paling banyak begitu. Hijrahnya bukan dari pinggir ke tengah, tapi dari tengah ke pinggir. Seperti hijrahnya Nabi Musa juga. Hijrahnya Nabi Musa itu bukan dari kampung ke Mesir,
Tapi dari Mesir ke padang pasir, hijrahnya itu turun, secara duniawi turun. Jadi hijrahnya bukan dari gaji 2 juta ke gaji 20 juta, tapi terbalik. Dari dunia yang sebelumnya 20, sekarang jadi 2. Gitu. Kalau hijrah itu dari 2 ke 20, dari kampung ke kota, dari yang minim fasilitas ke yang banyak fasilitas, tentu ini mudah untuk difahami. Oh iya, jelas ada yang dikejarnya, kemudahan, kelancaran, kemewahan, kekayaan, fasilitas, dan seterusnya. Tapi kalau dibalik, ini menimbulkan tanda tanya, apa yang dikejar kalau dari 20 ke 2? Kalau penghasilan bulanan 200 miliar, kemudian pindah ke yang penghasilan bulannya cuma 2 juta lah misalnya, ekstrimnya demikian. Apa yang dikejar? Nggak masuk di nalar, nggak masuk di logika begitu. Apa yang dikejar kalau yang tadinya aktif di pusat, sekarang jadi di pedalaman? Apa yang dicari? Dan itulah cerita hijrah. Cerita hijrahnya para nabi, cerita hijrahnya Rasulullah, cerita hijrahnya Musa dari Mesir ke padang pasir, dari Mekah ke Yathrib. Dari sini kita paham mengapa Allah di dalam banyak ayat Al-Quran saat bercerita tentang hijrah itu selalu dengan pola yang sama. Kita bandingkan ayat-ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini bulan Muharram, bulan hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Madinah, ya dari kota ke kampung, dari megah ke susah. Allah mengabadikan dengan kalimat innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Innalladzina amanu wa hajaru wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Walladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wajahadu ma'akum faulaika minkum. Alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah. Kita bisa lihat Bapak Ibu dari ayat-ayat ini ada pola yang terus berulang. Sebelum Allah mengulas hijrah para sahabat yang dimulai di bulan Muharram, sebelum hajaru selalu diawali dengan amanu. Amanu, hajaru, jahadu. Iman, hijrah, jihad. Keyakinan, perubahan, perjuangan. Iman tentang keyakinan, hijrah tentang transformasi dan perubahan, jihad itu tentang perjuangan. Jadi, selalu ada yang mendahului hijrah, dan itu adalah yakin. Sehingga mustahil orang akan berubah, mustahil orang akan hijrah. Apalagi hijrahnya dari Mekah ke Madinah, hijrahnya dari kaya ke susah, hijrahnya dari melimpah ke susah, kecuali kalau dimulai dengan amanu, dimulai dengan yakin. Kalau nggak yakin, susah untuk hijrah. Kalau nggak yakin, berat untuk meninggalkan Mekah. Kemana perginya? Ke Yathrib. Ya Yathrib. Kalau hijrahnya dari Mekah ke Habasyah, mungkin agak lain gitu ya. Karena Habasyah itu secara apa fasilitas di atas Mekah. Secara peradaban lebih maju. Kalau hijrahnya dari Mekah ke Romawi atau Mekah ke Persia, itu mungkin agak agak logis, agak masuk di akal. Tapi sekali lagi dari kota ke kampung itu modal yang paling besarnya adalah amanu. Amanu, hajaru, jahadu. Kalau bukan karena iman, mustahil terjadi ada perubahan. Kalau bukan karena keyakinan, mustahil akan melakukan
eh, hijrah. Dan Bapak Ibu, iman apa yang dimiliki oleh para sahabat sehingga mereka rela meninggalkan punten. Ini yang ditinggalkan bukan sembarangan, ya. Mekah, kota suci yang ada Ka'bahnya. Yang ditinggalkan bukan Cimahi, bukan Cicadas, bukan Antapani, bukan Arca Manik, begitu ya. Yang ditinggalkan itu Makkah, kota suci, Ka'bah ada di sana. Tanah yang begitu luar biasa ditinggalkan. Hajaru. Tidak ada yang lebih bernilai tanah yang ada di muka bumi selain tanah Mekah. Paling berharga. Tapi ternyata yang membuat para sahabat hijrah di bulan Muharram itu bukan karena mereka benci dengan tanahnya, tapi karena orang-orangnya. Jadi meninggalkan Mekah bukan karena Mekahnya, tapi meninggalkan Mekah itu karena orang yang ada di atas Mekahnya. Dan ini eh, penting untuk digarisbawahi, karena eh, orang meninggalkan satu tempat itu bukan karena tempatnya, tapi karena orangnya pasti, begitu. Pasti karena orangnya. Eh, Meskipun misalnya di satu tempat itu secara fasilitas mungkin biasa-biasa, tetapi karena orangnya itu apa ya, tidak seperti Abu Jahal, tidak seperti Abu Lahab, orangnya seperti Abu Bakar, mungkin orang juga akan stay, ya. Orang itu akan tetap di sana. Tapi kalau di Mekah orang-orangnya seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, seperti Umayyah, sahabat pun akhirnya meninggalkan tanah suci, meninggalkan Ka'bah. Sekali lagi, hijrah bukan karena tempatnya, tapi hijrah karena orang yang tinggal di Mekah, orang yang menempati Mekah, yang membuat mereka tidak bisa ekspresif dalam ibadah. Jadi, iman apa yang dimiliki oleh para sahabat sehingga mereka rela meninggalkan Mekah? Ini kalau bahasa kita, eh, apa ya? Apa bahasa kita sekarang? Di mana nasionalismenya para sahabat yang hijrah? Gitu. Di mana rasa nasionalisme dan kebanggaan mereka kepada tanah air sampai harus meninggalkan tanah air dan rumah, gitu. Ternyata kecintaan kepada Allah dan Rasul itu di atas segala-galanya. Kecintaan kepada Allah dan bukan mereka benci dengan tanah airnya, bukan mereka tidak suka dengan tanah airnya, tapi mereka tertindas oleh orang-orang yang ada di tanah airnya. Perlu digarisbawahi. Jadi para sahabat mereka bukan tidak suka dengan tanah airnya. Hijrahnya itu karena orangnya, bukan karena tempatnya. Kembali lagi, apa yang iman apa, keyakinan apa yang mereka punya sehingga mereka bisa meninggalkan sesuatu yang sangat berharga. Dan Bapak Ibu, kita tahu manusia itu makhluk yang sangat transaksional, ya. Manusia itu makhluk yang sangat transaksional. Sehingga ada ayat dalam Al-Qur'an, ini dikomentari oleh Abu Bakar As-Siddiq, kata Abu Bakar, alimallahu bukhlana. Allah tahu sifat bakhil kita. Saya izin untuk menampilkan ayatnya. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat ke-245. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Ayo, ayo, ayo. Siapa yang mau ngasih pinjaman yang baik ke Allah? Ayat ini. Siapa yang mau ngasih pinjaman ke Allah? Nanti kalau Allah dipinjamkan, maka Allah akan membayar dengan pembayaran yang berlipat ganda. Abu Bakar
merespon, mereview, ya, mereview. Karena sekarang zamannya rating review, recommend. Mereview ayat ini, kata Abu Bakar, alimallahu bukhlana. Allah tahu sifat bakhil kita, sehingga Allah itu sampai memotivasi berinfak dengan redaksi meminjam. Bapak Ibu punten, mana yang lebih mudah untuk kita keluarkan dari dompet? Saat diminta atau saat dipinjam? Kalau pilihannya cuma dua gitu ya. Pak Adri nyukeun artos lah. Sabar apa Ustad? Ya, saya nawe sabar mun aya 10 juta, 10 juta. Kalau adanya 20 juta, 20 juta. Mintalah. Minta. Agak-agak susah kita untuk mengeluarkan kalau dipinta. Tapi kalau Pak Adri, saya boleh, apa, kalau kata orang Bandung mah, dimulai dengan manawi itu harus dicurigai gitu ya. Pak Adri manawi. Manawi naon? Ya manawi aya artos tiis dina kulkas. Manawi tiasa nyelang heula sasasi. Itu manawi. Berapa Ustad? Ya 20 juta lah. Insya Allah nanti saya kembaliin, 20 juta, saya balikin insya Allah 140 juta. Saya yakin kita semangat ya. Kalau ada orang yang meminjam uang dan kita nggak mensyaratkan, pokoknya kembalikan ke saya lebih nggak. Bukan saya yang mensyarat, bukan Pak Adri yang mensyaratkan, bukan krediturnya, tapi debiturnya sendiri yang menjanjikan, saya pinjam uang lah 10 juta, nanti saya kembalikan 700 juta. Gitu. Janji, janji. Kira-kira semangat nggak meminjamkan ke debitur yang seperti ini? Kata Abu Bakar, alimallahu bukhlana. Allah tahu sifat bakhil kita, sehingga ayat yang menganjurkan infak, ya, itu menggunakan redaksi pinjam dong, nanti dikembalikan berlipat-lipat. Nah, yang bahaya kalau memahami ayat ini, letterlek, tanpa cita rasa bahasa yang tinggi, seperti orang Yahudi. Orang Yahudi di zaman Nabi, namanya Finhas. Ini hati-hati dengan metodologi Finhas dalam memahami ayat suci. Finhas, rahib Yahudi, ilmuwan Yahudi, cendekiawan Yahudi waktu zaman Nabi, memahami ayat ini kemudian menyebut, Tuhannya Muhammad itu miskin. Tuhannya Muhammad itu fakir. Tuhannya Muhammad sampai harus minjem-minjem, minta-minta. Kami dong nih orang Yahudi. Kami itu berlimpah hartanya. Bahkan kami yang ngasih pinjaman ke yang lain. Bahkan kami yang menawarkan. Mau pinjaman? Silahkan masukkan KTP-nya. Nanti kami akan transfer dengan setiap buah pinjol gitu zaman Nabi. Pinjol Yahudi. Dan kalimat ini, kalimat Yahudi tadi, kemudian membuat Allah murka. Ya, dan Allah menjawabnya di surat Ali Imran ayat 181. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Allah telah mendengar perkataan orang yang mengatakan Allah itu fakir dan kami kaya. Ini respon Allah terhadap orang yang memahami Al-Quran dengan cita rasa bahasa yang rendah begitu. Baik, kita kembali lagi tadi ke apa? Ke iman, ya. Balik lagi ke iman. Jadi iman seperti apa yang dimiliki oleh para sahabat sehingga mereka rela meninggalkan kota yang suci, tempat yang berharga, ke kampung, ke rest area. Jadi kita sampaikan manusia itu makhluk yang transaksional. Karena transaksional, manusia itu pasti akan rela meninggalkan yang berharga kalau dia yakin akan mendapatkan yang jauh-jauh lebih berharga, kan begitu. Dia akan rela meminjamkan uang 10 juta kalau dijanjikan dan dia yakin akan dikembalikan sebesar 700 kali lipat minimal. Dia akan kasih. Yakin ini bakal dikembalikan 700 kali lipat? Iya, yakin. Nah,
Apa yang diyakini oleh para sahabat? Iman apa yang diyakini oleh para sahabat sehingga mereka rela gitu meninggalkan Mekah. Nah, inilah yang jadi tema gitu ya. Kenapa judul kajian kita malam hari ini Muharram, awal perjalanan menuju surga. Jadi iman apa yang diyakini oleh para sahabat sehingga mereka mau hijrah. Mereka beriman kalau meninggalkan sesuatu karena Allah pasti akan diganti oleh Allah. Dan apa gantinya? Gantinya adalah surga. Tidak ada yang bisa eh, apa namanya? Tidak ada yang bisa memotivasi seseorang lebih hebat daripada motivasi untuk mendapatkan surga. Tapi ini butuh iman karena surga itu gaib. Karena surga itu eh, tidak kasat mata. Dan disinilah yang menjadi urgensi iman. Karena kalau kalau eh, semuanya zahir, kalau semuanya kasat mata, ya apa gunanya iman? Gitu. Misalnya, Pak Adri pinjam uang 10 juta ya, ini uangnya sudah saya siapkan 700 juta. Sudah kelihatan 700 jutanya, saya yakin 10 jutanya akan gampang dilepaskan. Tapi kalau sudah ada belum 700 jutanya? Belum. Tapi Pak Adri percayalah saya bisa untuk mengembalikan sebesar 700 juta. Nah, di situ ujiannya. Nyak gitu, nyak gitu, nyak gitu, nyak gitu. Sehingga iman itu menjadi fondasi untuk hijrah. Amanu hajaru. Iman terhadap apa? Iman terhadap surga. Bapak Ibu, kita sedikit mundur tadi ke kisah Baiat Aqobah yang kedua. Ya. Tadi kita sampaikan di peristiwa Baiat Aqobah yang kedua itu Rasulullah minta 5 hal. Rasulullah minta 5 hal. Taati aku dan dengarkan, ikut kontribusi dengan harta, ikut proaktif dalam amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian ikut melindungi Nabi dan pasang badan sampai dengan nyawa, dan yang kelima, jangan terlalu peduli dengan orang yang mencaci dan menghina. Ini punten ya, punten pisan. Dengan bahasa sekarang, itu nggak masuk akal. Karena biasanya dengan bahasa sekarang, siapa yang kontribusi harta, maka dia yang layak untuk didengarkan dan diikuti. Gitu. Misal, kalau Pak Adri dan Dokter Adri, dua-duanya sama-sama Adri nih, misalnya mau jadi presiden gitu ya. Saya jadi donaturnya. Saya sudah siapkan. Pak Adri perlu berapa untuk jadi presiden? Perlu 10 triliun? Oke, saya siapkan. Saya siap kontribusinya, tapi nanti kalau sudah jadi eh, besar kemungkinan saya yang sudah menggelontorkan harta itu me- mengendalikan ya Pak Adri begitu ya. Sangat sangat normal rasanya di dunia hari ini. Saya yang punya modal, saya juga yang punya suara dong. Gitu. Tapi dalam kontrak Baiat Aqobah yang kedua, itu aneh, unik, istimewa. Jadikan Rasulullah sebagai pemimpin dan orang-orang Madinah mereka berkontribusi dengan hartanya. Mereka yang punya tanahnya, mereka sebagai pribuminya, mereka yang mengeluarkan uangnya, mereka juga yang jadi rakyatnya. Sementara pemimpinnya itu orang asing, pemimpinnya itu orang Mekah. Ini kan kalau logika zaman sekarang nggak masuk. Logika zaman sekarang itu nggak susah untuk dicerna. Dia datang dari Cina, misalnya. Dia datang dari Cina, kita yang mau mensupportnya mati-matian, kita yang menggelontorkan hartanya supaya dia yang jadi presidennya. Kurang lebih begitulah ilustrasinya. Gitu. Dan ada satu pertanyaan dari mereka, dari orang Madinah itu begini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya kami melakukan 5 hal tadi, fama lana in fa'alna dzalika.
apa yang kami dapatkan kalau kami memenuhi 5 hal yang kau tuntut, 5 hal yang kau minta. Saya cek di semua kitab sirah. Jawaban Rasulullah cuma satu kata, setelah itu titik. Cuma satu kata. Silahkan cari Bapak Ibu nanti googling lagi, baca-baca tentang kisah Baiat Aqobah yang kedua. Karena ini jadi pondasi hijrahnya Nabi dan para sahabat. Jawaban Nabi satu kata. Al-Jannah. Titik. Surga. Titik. Jadikan saya pemimpin kalian, kalian masuk surga. Kontribusi dengan harta, kalian masuk surga. Ya. Proaktif dalam amar ma'ruf nahi mungkar, kalian dapat surga. Kemudian yang keempat, lindungi saya, pasang badan untuk saya, kalian dapat surga. Jangan banyak membuka telinga mendengarkan yang mencaci dan mencela, kalian dapat surga. Angin surga yang dijanjikan oleh Nabi. Kalau hari ini, deal-dealan politik seperti itu nggak masuk. Jadi, Pak Adri mau jadi presiden? Ya, Ustadz. Ustadz siap jadi relawan? Siap. Saya siap 10 triliun lah. Nanti Pak Adri kalau sudah jadi presiden, mau ngasih apa ke saya? Surga, Ustadz. Wah, itu nggak ada zaman sekarang. Ada ceritanya. Saya sudah keluar 10 triliun. Ya. Saya pengen minta proyek tambang ini, saya pengen minta proyek tambang itu, saya pengen menguasai ini, saya pengen jadi direktur ini, saya pengen jadi komisaris ini, macam-macam permintaan. Jawaban Nabi cuma satu kata, Al-Jannah, titik, surga, selesai. Punten. Ini sekali lagi, kita sedang cerita menuju hijrah. Dia mulai dari Bai'ah Aqobah. Punten. Kalau kita saat itu hadir jadi peserta Bai'at Aqobah, tanda tangan atau tidak? Salam mandil atau tidak? Siap mati, tapi kita nggak dapat apa-apa di dunia. Eh, saya habis-habisan dengan harta, tapi saya nggak dapat apa-apa di dunia. Makanya, punten, kita lihat dalam sejarah Khulafaur Rasyidin, itu nggak ada yang orang Madinah. Abu Bakar bukan orang Madinah, Umar bukan orang Madinah, Utsman bin Affan bukan orang Madinah, Ali bin Abi Thalib bukan orang Madinah. Selesai Ali, kemudian ada Hasan bin Ali bin Abi Thalib bukan orang Madinah. Kemudian muncul dinasti Umayyah bukan orang Madinah, muncul dinasti Abbasiyah bukan orang Madinah, begitu. Bayangkan kita jadi orang Madinah sebagai pribumi, warga lokal, lah, ini kenapa pemimpin setelah Nabi semua orang Mekah? Wah, itu bisa jadi revolusi habis-habisan. Tapi orang Madinah mereka sadar, kontrak politik kita, deal-dealan dengan Rasulullah itu al-jannah. Titik, selesai. Ya, balik lagi ke ayat tentang hijrahnya. Amanu hajaru. Iman itulah yang menjadi pondasi, yakin, percaya bahwa surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga judul kajiannya Muharram, awal perjalanan menuju surga. Ini mukaddimah ke kajian kita. Sudah 1 jam berlalu dan baru mukaddimah. Jadi apa hubungannya dengan kita? Relevansinya dengan kita seperti apa? Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau cerita Muharram itu cerita awal perjalanan menuju surga, dimulai dengan hijrah, ya. Dan punten, hijrah ke Madinah itu tidak sama dengan hijrah ke Habasyah. Kalau hijrah ke Habasyah atau ke Eritrea hari ini, Ethiopia hari ini, itu tujuannya mencari suakah. Tujuannya mencari perlindungan dari seorang raja. Tapi bukan untuk membangun negeri, bukan untuk membangun peradaban Islami. Tujuannya hanya sekedar cari aman saja. Berbeda dengan hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah ini membangun negeri, membangun peradaban, sehingga sifatnya itu kewajiban. Kalau ke Habasyah, himbauan, anjuran yang mau silahkan. Makanya Nabi tidak hijrah ke Habasyah. Karena kalau di Habasyah, yang jadi raja, yang jadi pemimpin orang lain. Tapi kalau di Madinah, ini membangun negeri. Makanya hijrah ke Madinah itu sampai turun ayatnya. Ya, sampai turun ayat. Ada satu ayat dalam surat An-Nisa begini. Ini
teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Surat An-Nisa ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Orang-orang yang diwafatkan malaikat, dicabut nyawanya oleh malaikat maut dalam keadaan zalim, menganiaya diri sendiri. Yang dimaksud dengan zalim ke diri sendiri itu, mereka tidak mau hijrah meninggalkan Mekah. Kemudian malaikat bertanya, Fima kuntum? Dalam keadaan apa kalian ini mati dan dicabut nyawanya? Kata mereka, Kunna mustad'afina fil ardi. Kami mati dalam keadaan tertindas di negeri Mekah. Kami difitnah, kami tertekan, sehingga kami terpaksa meninggalkan agama kami. Da'abi majalmi alit malaikat. Nah, begitulah jawabannya. Da'abi majalmi alit. Para malaikat kemudian menegur dengan keras. Alam takun ardul, bukankah bumi Allah itu luas? Sehingga kamu dapat berhijrah di bumi Allah yang luas itu. Orang itu tempatnya adalah neraka jahanam. Jadi gagal hijrah, gagal masuk surga. Gitu. Hingga judulnya Muharram awal perjalanan menuju surga, karena hijrah itu tujuannya bukan sekedar pindah tempat, tapi menyelamatkan kita dari neraka, mengantarkan diri kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian kita kembali lagi ke yang tadi ya. Setelah iman, kemudian hijrah, pola berikutnya jahadu, amanu, hajaru, jahadu. Jahadu artinya berjihad, jahadu artinya berjuang, jahadu itu mengerahkan seluruh potensi. Ya, mengerahkan seluruh potensi. Kalau dalam konteks sejarah, karena hijrah ke Madinah itu hijrah membangun negeri, maka butuh banyak potensi SDM yang baik-baik. Sehingga diwajibkan hijrahnya. Dari Habasyah datang ke Madinah. Dari Mekah datang ke Madinah. Dari Yaman datang ke Madinah. Dari Bahrain datang ke Madinah. Dari berbagai pelosok diwajibkan datang hijrah berkumpul di Madinah. Jahadu, mengeluarkan seluruh potensi untuk membangun negeri. Bhinneka Tunggal Ika di negeri Madinah. Tapi makna yang mungkin relevan dengan kita, karena mungkin kita tidak perlu hijrah tempat ya. Jahadu ini kalau kita sudah berubah, maka kita harus berjuang supaya tidak balik lagi ke masa lalu. Tarikan untuk kembali ke masa lalu, itu salah satu bentuk tipu daya syaitan. Bapak Ibu, sebelumnya di kota, sekarang tinggal di kampung. Enak mana? Enak zamanku toh, enak di Mekah toh. Oh, gitu. Lebih enak balik lagi ke Mekah. Nah, itu butuh jihad. Dan para sahabat juga begitu. Oh, kok udaranya enak di Mekah ya? Kok suasananya enak di Mekah? Nineng, kata orang Sunda. Mereka mengenang, aduh, andai kita ada di Mekah. Mereka bikin syair gitu. Setelah hijrah ke Madinah. Sehingga Allah mengingatkan, hajaru jahadu, hajaru jahadu. Memang setelah hijrah itu butuh jihad. Berjuang, melawan diri sendiri, berjuang, melawan hawa nafsu, berjuang, melawan bisikan syaitan, supaya jangan sampai tertarik ke belakang. Yakin bisa meninggalkan narkoba. Setelah meninggalkan narkoba, maka harus berjuang supaya tidak balik lagi jadi pengedar atau pemakai narkoba. Nah, yakin bisa meninggalkan merokok, dan setelah meninggalkan merokok, berjuang supaya tidak kabita lagi untuk menjadi perokok. Yakin bisa meninggalkan hubungan yang haram, dan setelah meninggalkan hubungan yang haram, berjuang supaya tidak mengingat-ingat lagi dan mengenang
masa-masa indah itu. Yakin dia bisa meninggalkan kebiasaan buruknya, dan setelah meninggalkan kebiasaan buruk, dia terus berjuang supaya tidak mudah tergoda kembali kepada kebiasaan lamanya. Ini iman, hijrah, dan jihad. Dalam pekerjaan juga saya yakin pola ini akan tetap sama. Yakin bahwa eh, ya ada surga Allah di sana. Tapi mungkin secara duniawi eh, kurang dan butuh jihad di sana. Bapak Ibu, ada hal yang mungkin perlu digarisbawahi begini. Nabi mengingatkan dengan hadisnya la hijrata ba'dal fathi. Hadisnya riwayat Bukhari. Apa makna hadis ini? Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Kalau Mekahnya sudah merdeka, kalau di Mekah orang-orangnya sudah tidak menindas lagi, maka tidak perlu hijrah lagi. Jadi kalau secara duniawi eh, melimpah dan secara ibadah juga bebas, nggak perlu pergi meninggalkan tempat tersebut. La hijrota ba'dal fathi. Kebahasa lainnya begini. Kalau dunia ada di sini dan akhirat juga ada di sini, la hijrota ba'dal fathi. Kalau ridho Allah ada di sini dan keberlimpahan juga ada di sini, maka nggak perlu ditinggalkan. La hijrota ba'dal fathi. Tapi kalau dunia ada di sini, ridho Allah ada di sana, maka di sanalah ada hijrah. Di sini ada 200 miliar, tapi Allah tidak ridho. Di sana ada 2 juta, tapi Allah ridho. Nah, itu butuh iman. Sehingga bisa hijrah. Gitu ya. Di sini 20 juta, tapi Allah tidak ridho. Di sini 2 juta, tapi Allah ridho. Pilih mana? Ya, pilihlah hijrah ba'dal fathih lah 20 juta, tapi Allah ridho. Itu tidak perlu hijrah, makanya kalau seperti itu. Hijrah itu ketika ridho Allah ada di sana, tapi dunia ada di sini. Gitu. Tapi kalau dunia dan ridho Allah ada di tempat yang sama. Atau mungkin begini, Punten. Di sini ridho manusia, di sini ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita akan pilih yang mana? Me, me, apa, memuaskan ekspektasi manusia dengan mengorbankan ridho Allah, atau mengorbankan ekspektasi manusia tapi mengejar ridho Allah. Eh, contoh, ini contohnya dalam Al-Quran, kemudian nanti kita relevansinya dalam keseharian. Jadi kadang salah satu bentuk hijrah itu adalah hijrah mengejar ridho Allah, meskipun harga yang harus dibayar adalah keridhaan manusia. Dan ini bukan hal yang mudah. Ya, menyampaikannya mudah, mendengarkannya terasa indah, tapi mempraktekannya butuh mujahadah. Surat At-Taubah ayat ke-118. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka. Kisahnya, ini surat At-Taubah, itu mengulas tentang kisah perang Tabuk. Ya, perang Tabuk itu di musim panas. Musim panas itu musim panen kurma. Rasulullah mengajak para sahabat untuk pergi ke Tabuk, jaraknya 1000 kilo. Sekali lagi, fakta seputar perang Tabuk. Jarak 1000 kilo, cuaca musim panas, dan sedang panen korma. Kalau pergi ke Tabuk, maka korma harus ditinggalkan, mungkin bisa busuk. Tapi kalau tidak pergi ke Tabuk, berarti meninggalkan Rasulullah sendirian. Akhirnya, orang munafik mereka nggak berangkat. Dan ada 3. 3 orang. 3 orang sahabat, bukan munafik. Mereka sehat, mereka dewasa, mereka punya senjata, tapi mereka tidak berangkat. Penyebabnya karena menunda-nunda keberangkatan. Jadi saat diajak, ayo berangkat, ayo, 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 ayo. Tapi cicing, H2C, ya. Ayo, ayo, cicing.
gas semua, gas, OTW. Oh, tungguan weh, gitu. Nyusul, nyusul, kayak kalah kalem, kalem, gampang. Yang lain sudah berangkat. 3 orang ini sekali lagi sahabat. Mereka menunda-nunda. Ya, mudah-mudahan bisa panen korma sekaligus bisa nyusul ke Tabuk. Singkat cerita, menunda-nunda inilah yang menyebabkan mereka akhirnya ketinggalan jauh dan nggak mungkin lagi untuk nyusul. Selang kurang lebih 50 hari, Rasulullah sampai ke Madinah, pulang dari Tabuk, dan semua yang tidak ikut ke Tabuk itu ditanya satu persatu, dipanggil satu-satu. Tiba giliran 3 orang ini. Bayangkan kita jadi 3 orang ini, Bapak Ibu. Ketemu Nabi, kemudian ditanya, Fulan, kemarin kemana? Di antara 3 orang ini ada namanya Ka'ab bin Malik. Kata Ka'ab, ya Rasulullah, saya diberikan oleh Allah itu kemampuan beretorika, kemampuan menyusun kata. Ya, kalau aku kan mungkin aku bukan pujangga yang pandai merangkai kata gitu ya. Tapi kalau Ka'ab bin Malik itu sosok yang pandai merangkai kata. Kata Ka'ab, ya Rasulullah, saya ini seorang yang pandai merangkai kata. Seandainya saya duduk di hadapan orang selain engkau, seandainya yang bertanya itu bukan seorang utusan Allah, saya bisa bikin alasan yang bisa diterima, tapi mungkin Allah murka. Dan kalau Allah murka, Allah bisa membolak-balikan hati manusia yang tadinya suka, jadi tidak suka. Tapi kalau saya ngasih alasan yang mungkin tidak bisa diterima, tapi Allahnya suka, semoga Allah bisa membolak-balikan hati manusia yang tadinya tidak suka jadi suka. Saya tidak punya alasan. Eh, Barangkali ada surat izin dari dokter? Enggak, saya nggak punya alasan. Barangkali kemarin sakit, enggak, saya nggak punya alasan ya Rasulullah. Saya kemarin menunda-nunda. Yakin? Yakin. Jadi Ka'ab bin Malik dan 3 orang ini, mereka memilih lebih baik dimarahi oleh Nabi daripada dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi Nabi nggak suka mereka menunda-nunda, tapi Allah suka karena dia sudah terbuka. Itu namanya hijrah dari ridho manusia ke ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu, eh, yang desersi, yang tidak ikut, yang absen, yang tidak hadir di perang Tabuk itu ada 80 orang munafik. Kemudian orang yang sudah tua, anak kecil, perempuan, ya, yang memang ada uzur syar'i, dan 3 orang sahabat ini. Yang 80 orang munafik itu waktu ditanya, mereka jawabnya ngasal. Ya Rasulullah, aduh mencret mulus ya Rasulullah, aduh punten, ya keperluan keluarga ya Rasulullah. Mereka nggak bohong, alasannya dibuat-buat. Gitu. Dan yang mengsedih, 3 orang sahabat ini mereka dipenjara oleh Nabi. Mereka sudah jujur, mereka terbuka dalam alasan, dan mereka dipenjara. Dihukum. Gitu. Memang penjara zaman dulu nggak seperti penjara zaman sekarang. Zaman dulu penjara belum ada gedungnya. Jadi mereka tetap tinggal di rumah, tapi bentuk penjaranya itu isolasi sosial. Nabi memberikan instruksi, tidak boleh ada yang bersosialisasi, ngajak ngobrol, menjawab, termasuk salam ke 3 orang ini. Sehingga Allah menggambarkan, bumi itu luas, tapi bumi terasa sempit bagi mereka. Ini karena walaupun kita tinggal di rumah yang gedong sigrong, tapi kalau di rumah itu sepi, nggak ada yang nyapa, nggak ada yang ngajak ngobrol, itu terasa sempit. Ya, pulang ke rumah, istri diam terus. Mah, ada masakan? Diam, gitu. Anak-anak mana? Diam, nggak dijawab. Kata orang diam itu emas, gitu ya. Artinya kalau istri sudah banyak diam, waktunya dibawa ke toko emas supaya supaya tidak diam lagi. Jadi bumi terasa sempit padahal bumi itu luas. Sampai Rasulullah memerintahkan istri 3 orang ini supaya pulang ke rumah orang tuanya bukan untuk diceraikan, tapi untuk ditambah hukuman.
Bapak Ibu bayangkan kita jadi 3 orang ini. Kira-kira nyesel tidak sudah berkata jujur, nyesel tidak sudah kaduhung gitunya, yang ngabohong malah bebas, yang jujur malah masuk penjara, yang memanipulasi dan merekayasa mereka selamat, tapi yang transparan dan terbuka malah masuk penjara, malah kena hukuman. Berapa lama mereka diisolasi? Bukan sehari 2 hari, bukan sepekan 2 pekan, bukan cuma sebulan, tapi sampai 50 hari. Bahkan di hari ke-45 kurang lebih, di hari ke-45 itu ada surat datang dari Romawi. Isi suratnya, wahai Ka'ab, suratnya ketiga orang ini. Kami mendengar bahwa Anda itu di penjara, dihukum oleh sahabat Anda, maksudnya oleh Rasulullah. Kalau Anda merasa tidak nyaman tinggal di Madinah, padahal Anda adalah orang yang berintegritas tinggi, silahkan mengajukan, silahkan datang ke negeri kami akan berikan kewarganegaraan. Ah, ini di negeri ini kalau suratnya diterima zaman sekarang, mungkin Kaab itu sudah memfoto suratnya, diposting di medsosnya, kemudian dikasih caption, batur manghargaan, hari batur sorangan. Bisa mellow begitu. Gitu. Orang lain sangat menghargai integritas saya. Orang lain sangat mengapresiasi kejujuran saya. Sementara teman sendiri malah memenjarakan. Sungguh kecewa. Ku menangis. Dan seterusnya lah. Tapi surat ini diterima oleh Ka'ab kemudian dirobek-robek. Kata Ka'ab, ini fitnah. Kemudian kata Allah, dan jiwa mereka pun telah sempit terasa, serta mereka tahu tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepada Allah. Ini bentuk hijrah yang luar biasa. Hijrah meninggalkan ridho manusia menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi hijrah meninggalkan Mekah, tanah air, ke kampung demi mengejar surga. Kalau orang Ansor, mereka siap untuk pasang badan demi Rasulullah, demi surga. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi yang terakhir mungkin ya, yang terakhir sebagai penutup. Bulan Muharram ini adalah bulan yang kemudian disebut dalam surat Ibrahim ayat ke-5 dengan sebutan Ayyamillah, hari-hari Allah. Ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Apa itu hari-hari Allah? Konteks ayat ini, hari-hari Allah itu adalah hari ketika Allah menyelamatkan Bani Israel, Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Kita lihat ayat ke-5, kemudian kita sambungkan ke ayat ke-6. Di ayat ke-5, Allah perintahkan kepada Nabi Musa, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Maknanya, ajak Bani Israel pergi dari Mesir, hijrah, tinggalkan masa lalu. Ya, sudah, tutup pintu Mesir. Walaupun Mesir itu subur, walaupun Mesir itu ada sungai Nil di sana, walaupun Mesir itu banyak sayur-sayuran, sudah, itu gelap gulita. Sekali lagi, secara fisik, Mesir itu hijau. Tapi kalau di sana ada Fir'aun, itu gelap gulita. Bukan karena tempatnya, sekali lagi, tapi karena orangnya. Tinggalkan Bani Israel dan keluar dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Di mana cahaya terang benderang itu? Di padang pasir. Walaupun mungkin susah, tapi kalau bebas dan merdeka, itulah cahaya terang benderang. Kemudian kata Allah, ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Apa itu hari Allah? Di ayat ke-6, Nabi Musa kemudian mengingatkan Bani Israel, hai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Inilah yang disebut dengan hari-hari Allah. Hari Allah adalah hari ketika Allah memberikan nikmat kepada manusia. Dalam konteks ini Bani Israel diingatkan, ingat ketika kalian dulu diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun dan pengikutnya.
mereka menyiksa kalian, mereka menyembelih anak kalian, mereka mempermalukan anak perempuan kalian, dan yang demikian itu ada cobaan yang besar bagi kalian. Kemudian ayat 7-nya, jika kalian bersyukur, akan ditambah nikmatnya. Jika kalian kufur, azabku sangat pedih. Dan kapan kemerdekaan Bani Israel itu terjadi? Kapan Nabi Musa dan Bani Israel itu hijrah meninggalkan Mesir? Itu di bulan Muharram. Persisnya pekan kemarin ya, tanggal 10 Muharram. Ayyamillahnya itu di 10 Muharram. Itu sebabnya mudah-mudahan bulan Muharram ini menjadi bulan Fir'aun itu ditenggelamkan. Fir'aun hari ini mungkin bernama Setanyahu, gitu ya. Semoga ditenggelamkan oleh Allah di bulan Muharram, karena bulan Muharram itu bulan tenggelamnya eh, diktator yang mengaku Tuhan. Tenggelamnya orang yang sudah melakukan genosida kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke Pak Adri sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur jazakallahu Pak Ustaz materi yang disampaikan. Langsung saja seperti ada pertanyaan dari Kang Pak Dr. Adri. Mangga, Dok, silakan, Dok. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz atas penjelasannya tentang bulan Muharram ini. Izin bertanya dua pertanyaan Ustadz. Jadi pertanyaan pertama ini pertanyaan besar dalam benak saya bahwa saat sedang hijrah dari Mekah ke Madinah kan ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Salah satu yang terang-terangan itu adalah Umar bin Khattab, di mana beliau sebenarnya yang paling kuat pas saat itu mungkin. Yang ingin saya tanyakan, mengapa waktu itu Umar lebih memilih terang-terangan tidak bersama Nabi Muhammad SAW menemani beliau? Yang pertama. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari, hijrah yang benar tuh sebenarnya seperti apa Ustadz? Misalkan kalau kita hijrah mau berhenti maksiat A dan B, cuman ternyata namanya manusia jatuh kembali di lubang yang sama. Nah itu untuk bisa istiqomah dalam hijrah tuh sebenarnya tipsnya seperti apa Ustadz? Jazakallah Ustadz. Langsung? Punten Kang Silakan. Adri, suaranya nggak kedengaran Kang. Langsung ya. Ustaz, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. eh di slide yang tadi kita share ya. Sebentar. Di kisah hijrahnya Nabi dan para sahabat, itu kita lihat bahwa yang hijrah duluan itu sahabat, baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini terjadi demikian? Karena kalau yang paling diincar oleh orang musyrik Mekah itu Nabi. Jadi kalau sahabat hijrah duluan, ya mereka melihat Muhammad masih ada, masih oke lah, nggak apa-apa gitu. Sahabat mereka perhatiannya tidak terlalu dipantau, terlalu banyak dipantau. Yang paling banyak dipantau itu Rasulullah. Jadi sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, Nabi mendahulukan keselamatan timnya sebelum keselamatan pribadinya. Jadi agak berbeda logikanya sedikit dalam hijrah Nabi ini dengan apa kepemimpinan pada umumnya begitu ya. Silahkan hijrah dulu. Makanya Umar hijrah duluan. Gitu. Abu Bakar tadinya juga mau hijrah, tapi selalu ditahan-tahan. Enggak, jangan. Kamu jangan. Gitu. Anda jangan. Yang lain ya Rasulullah mau hijrah, silahkan. Ya Rasulullah izin hijrah, silahkan. Makanya setelah mayoritas sudah hijrah, ada juga Muslim yang tidak hijrah. Sehingga tadi ada ayat tadi ya, ayat yang di surat An-Nisa, kenapa kalian dalam keadaan apa kalian mati di bumi. Baru setelah semuanya hijrah, Umar juga hijrah. Umar itu karena Rasulullahnya belum hijrah, sehingga Umar tidak tahu role model dalam hijrah itu harusnya seperti apa. Seandainya Rasulullah hijrah duluan, tentu Umar akan mengikuti jejak hijrah ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Dan sikap Umar itu sikap pribadi.
Kalau dalam institusi, dalam lembaga, ya itu pandangan pribadi, bukan pandangan resmi dari institusi. Nah, hijrah di dalam Islam juga, kalau ada yang bisa mencontoh gaya Umar, stylenya Umar, ya silahkan. Tapi style Umar itu bukan standar Islam. Standar yang Islami adalah standar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tidak menyalahkan Umar. Ini harus digarisbawahi begitu. Kalau misalnya Umar hijrah dengan terang-terangan, nantang, kemudian bikin pengumuman, siapa yang istrinya pengen jadi janda, siapa yang anaknya pengen jadi yatim, siapa yang apa, ya, siapa yang ibunya pengen kehilangan dia, cegat Umar bin Khattab. Mamang rek hijrah, oke, dek paeh kadiu, kak dek ku mamang, oke. Tantangan begitu luar biasa. Dan Nabi tidak mengingkari sikap Umar bin Khattab. Artinya Nabi itu mustahil membiarkan kemungkaran, Nabi itu mustahil membiarkan kemaksiatan terjadi di depan mata. Kalau salah pasti ditegur. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi dan juga tidak ditegur oleh Nabi. Sehingga artinya kan kalau tidak dilarang berarti tidak salah. Kalau tidak dilakukan berarti bukan sikap resmi. Gitu ya. Bukan, jadi mau dicontoh silahkan. Tapi jangan paksa semua orang untuk mengikuti cara Umar bin Khattab. Gitu. Karena cara yang paling bisa dicontoh adalah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu. Yang kedua, iya, kita malaikat bukan manusia, di mana manusia itu naik dan turun dalam amal, hal yang sangat biasa, gitu. Dan surga itu disiapkan oleh Allah untuk para pendosa, sama seperti neraka. Baik surga ataupun neraka sama-sama disiapkan untuk para pendosa. Bedanya, kalau kita lihat di surat Ali Imran ini, Ali Imran ayat ke berapa? 133 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian, dan bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disandingkan antara ampunan dan surga, artinya surga itu juga buat para pendosa. Bedanya pendosa yang masuk surga adalah yang punya attitude sadar dengan kesalahannya dan memohon ampun kepada Tuhannya. Kalau pendosa yang masuk neraka, itu yang attitude-nya buruk. Yang mereka arogan dalam dosanya, yang tidak robbana zolamna anfusana, bahkan mungkin mengkambing hitamkan orang lain. Karena Nabi Adam ataupun iblis itu sama-sama diusir dari surga. Bedanya kalau Nabi Adam robbana zolamna anfusana, kalau iblis enggak. Jadi bagaimana kita menjaga keistiqomahan? Istiqomalah dalam minta ampunan. Istiqomalah dalam pertaubatan. Istiqomalah dalam perbaikan. Istiqomalah dalam merekonsiliasi kita dengan diri kita. Istiqomalah untuk terus mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomalah untuk terus bangun setelah jatuh. Karena kita bukan malaikat yang flat, begitu soleh, manteng. Kita bukan malaikat. Kita mah apa bahasa Sundanya reregean. Reregean itu fluktuatif. Reregean ya. Fluktuatif gitu. Naik turun. Tapi trennya dari awal sampai ke akhir kalau dilihat resultannya itu naik terus. Jadi progresnya ada. Tapi kalau di Zoom dalam progres itu ada tik 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 tik. Reregiannya selalu ada. Dia jatuh, dia naik lagi. Dia jatuh, dia naik lagi. Dia dosa, dia istighfar lagi. Hingga akhirnya Allah hadiahkan dia surga karena maghfirah mendahului jannah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Jadi bagaimana istiqomah dalam hijrah? Istiqomahlah dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terus Ustaz, terjawab Ustaz. Amin. Udah. Teman-teman, Pak Dr. Adi pertanyaannya sangat memperdalam sekali kajian ilmu istiqomah dalam hijrah, Masya Allah.
Baik, kita masih ada waktu beberapa menit, 10 menit barangkali jika ada pertanyaan 1 atau 2 maksimal, mangga kita persilahkan. Sepertinya Prof. Iva mau open mic, silakan Prof. Luar biasa ya ini perjalanannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Jadi sebetulnya yang ini kan kaitannya dengan bulan Muharram sekarang ya. Jadi ini jadi kita ingin tahu ya kaitannya antara bulan-bulan Muharram ini dengan hal-hal yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Ya, secara umum ibadah di bulan Muharram, ibadah di bulan Zulhijjah, ibadah di bulan Zulqa'dah, ibadah di bulan Rajab itu pahalanya dilipat gandakan karena ini bulan haram. Tapi apa ibadah yang khusus di luar di bulan haram yang tidak dikerjakan di bulan yang lain? Yang khusus di tanggal 9 dan di tanggal 10. Karena ini ada momentum hijrahnya Nabi Musa dan diselamatkannya Nabi Musa Asyura ya, tanggal 10 Muharram. Kemudian dianjurkan oleh Nabi untuk melakukan diferensiasi dari orang Yahudi supaya jangan sama 10 Muharram saja tapi ditambah 9, 10 atau 10 11 atau 9 10 11 begitu. Adapun sisanya selain tanggal 9 dan tanggal 10 ini secara umum ibadahnya sama tapi secara pahala lebih dilipat gandakan karena dia bulan haram, karena dia bulan yang diistimewakan ya, disebutnya juga tadi dalam surat Ibrahim ayyamillah, hari-hari Allah. Oh iya, betul. Di surat Ibrahim tadi, terima kasih Prof. Jadi saya diingatkan. Di surat Ibrahim tadi ayat ke-5, saya izin share screen lagi ayat Al-Qur'annya. Ayyamillah ini, hari-hari Allah ini atau syahrullah ini. Kalau Nabi menyebutnya syahrullah, bulan Allah. Kalau Allah di ayat ini menyebutnya ayyamillah, ya hari-hari Allah. Jadi mirip seperti bulan Ramadan. Walaupun 30 hari, walaupun 1 bulan, tapi disebutnya ayyam ma'dudat gitu. Hari-hari yang bisa dihitung. Sesungguhnya pada yang demikian itu di ayat ke-5, sesungguhnya pada hari-hari Allah itu, pada bulan Muharram itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Ini mungkin ibadah yang perlu ditingkatkan, memboosting kualitas sabar dan kualitas syukur. Sebetulnya kalau melihat redaksi itu nggak pakai wow ya, sobarin syakurin. Kalau terjemahan ada wawunya, ada dannya. Jadi kalau dan itu kan sobarin wasyakurin. Kalau di sini di redaksinya nggak pakai wow. Ini menarik untuk kita tadaburi sedikit. Jadi kalau pengen bersabar, maka tingkatkan syukur. Dan kalau ingin bersyukur, maka tambah kualitas sabar. Gitu. Waktu Nabi kehilangan, kita rasanya sudah pernah singgung ini ya, di pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah. Waktu Nabi kehilangan putra, Nabi diingatkan dengan inna a'tainakal kausar. Kami sudah memberikan banyak nikmat kepada engkau. Gitu. Kalau bahasa kita, kalau kehilangan sendal satu, ingat di rumah itu masih banyak sepatu, di rumah masih banyak sendal yang lain. Gitu. Ya Allah sudah banyak kasih nikmat, cuman hilang satu sendal sebelah, supaya bisa sabar kehilangan, maka perbanyaklah kesyukuran dengan banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sobarin syakur. Kalau Agim ceritanya beliau pernah kedatangan orang yang curhat, "AA," katanya. "AA, saya ini sudah kehilangan satu ginjal.
sedih gitu. Terus kata hakim, ginjal yang satu lagi masih ada, masih jantung sehat, sehat. Perut gimana? Masih sehat. Paru-paru masih sehat. Kalau mata masih sehat, kalau telinga masih sehat. Iya ya, lebih banyak yang sehatnya. Gitu. Sehingga akhirnya untuk bisa sabar itu dengan syukur. Sobarin syukur. Dan sebaliknya untuk bisa syukur itu perlu sabar. Karena sabar itu bukan cuma sabar terhadap musibah. Ya, kita tahu sabar itu kan ada 3 jenis ya. Sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi maksiat, dan yang ketiga sabar dalam menjalankan ketaatan. Untuk duduk menyimak kajian malam hari di malam Senin itu butuh sabar. Untuk kuliah, belajar sampai jadi profesor, doktor, dan spesialis konsultan, nah, itu kan butuh sabar. Itu sabar dalam menjalankan ketaatan. Dan sabar menjalankan ketaatan adalah bentuk syukur. Jadi eh, mustahil kita bisa bersyukur kalau kita tidak bisa bersabar dalam menjalankan ketaatan. Karena ketaatan itu adalah bentuk syukur. Makanya ayat ini tuh tidak dipisah antara sabar dengan syukur. Untuk sabar perlu syukur, untuk syukur perlu sabar. Ini mungkin ibadah yang ditingkatkan di bulan Muharram ini, di hari-hari Allah ini, memboosting sabar dan syukur kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sedikit. Tadi yang dihilangkan wawunya itu jadi dibacanya bagaimana? Kan artinya hilang wawunya itu. Ya, jadi di ayatnya itu tanpa waw, tapi diterjemahkannya pakai waw, gitu ya. Oh, jadi dibacanya tetap syakur ya. Maksudnya waw itu di antara sobar dan syakur, Dok. Jadi wa itu dalam bahasa Arab artinya dan. Jadi Dan ya, terjemahannya pakai dan, ya. padahal dalam redaksi Dalam bahasa Arabnya redaknya tidak tidak ada ditulis. wa-nya. Oh, tidak ditulis ya wa-nya ya. Jadi seharusnya terjemahan yang presisi itu begini. Sesungguhnya pada yang demikian itu, pada hari-hari Allah itu, pada bulan Muharram itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi setiap penyabar penyukur. Ya. Tanpa harus ada dannya. Gitu. Dan kalau disandingkan begitu tanpa pemisah, artinya itu satu paket yang setara ya. setara, betul. Bukan dua hal yang berbeda, sabar Ya. dan syukur itu, tapi memang satu kesatuan. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak. Sama-sama, Prof. Masya Allah. Itu cukup jelas, Prof ya. Ustadz mohon izin karena tidak ada pertanyaan yang tertulis di chat dan juga via audio, mohon izin Ustadz pertanyaan dari sebelum bertanya satu lagi, Pak Andri. Oh, mangga Prof, mangga Prof. Oke. Kali ini saya mau tanya Prof, mangga Prof. Alhamdulillah bisa penakling Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Siap. Sedikit aja Pak Ustadz, bisa nggak ditegaskan? Jadi definisi sabar itu apa ya? Saya sudah memahami lah 3, tapi Ya. kan gimana menjelaskan bahwa tidak ada, saya sudah hilang batas kesabaran. Nah, supaya itu jadi logis, definisi sabar itu apa ya? Bisa nggak didefinisikan? Secara bahasa, definisi sabar itu al-habsu, artinya menahan. Apa yang ditahan? Yang ditahan itu satu, ya, menahan kalau dalam konteks musibah. Sabar dalam konteks musibah itu menahan diri supaya lisannya tidak komplain dengan takdir. Ini kalau sabar menghadapi maksiat, menahan diri supaya tidak tergelincir. Tapi kalau sabar menghadapi ketaatan, menahan diri supaya tidak futur, supaya tidak berhenti, supaya tidak lari, supaya tidak kabur. Jadi sebenarnya makna sabar itu menahan. Jadi bertahan. Bertahan bukan berarti diam. Jadi naik ke gunung dan dia tetap tahan dengan udara dinginnya, tapi tetap naik ke atas. Itu orang sabar. Bisa dianalogikan dengan konsisten? Ya memang ini Betul. agak irisan dengan istiqomah juga gitu ya, konsisten. Sangat gitu. beririsan sekali. Orang yang istiqomah adalah orang yang sabar dalam taat. Ya. Jadi modalnya adalah sabar dan dia kuat menahan semua beban meskipun ditanjakan. Walaupun dingin, walaupun berat,
dia tetap sabar. Itu namanya sabar menjalankan ketaatan sama dengan istiqomah. Baik, hatur nuhun Pak Ustadz. Sami-sami, Alhamdulillah Prof. itu udah cocok. Terima Alhamdulillah. kasih. Sami-sami, mangga. Alhamdulillah. Ustaz, jazakallah. Dan kita sudah tiba di penghujung kegiatan pada malam hari ini, dan begitu banyak pelajaran yang kita dapat dari tausiah Ustaz Ihsan pada malam hari ini. Tentu sepertinya hijrah kita atau mungkin akidah kita yang kita jalankan sekarang tidak akan sama atau bahkan tidak akan mendekati seperti kaum Ansor ya Ustaz ya, di mana mereka pada saat itu walaupun syariat Islam itu belum sempurna, tetapi mereka sampai berani menandatangani sebuah perjanjian yang sangat berat, siap untuk 5 hal yang telah tadi saya sampaikan. Dan tentu kita dalam perjalanan kehidupan kita, keimanan kita, tinggal kita bagaimana menjalankan hijrah yang bagaimana agar kita bisa, seperti tadi Ustaz sampaikan, bagaimana agar kita bisa berada di tempat yang baik, pindah menjadi tempat yang lebih baik, bagaimana kita menghindari ridho manusia untuk bisa menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi implementasinya seperti apa dari pertanyaan Dr. Adrian Syah, kesimpulannya dari saya tangkap dari Ustadz adalah bagaimana kita bisa istiqomah di dalam memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi juga kuncinya melalui pertanyaan dari Prof. Iva terkait dengan bahwa istiqomah dalam bersyukur, istiqomah dalam bersabar, dan syukur dan sabar itu adalah satu kaitan yang sangat memiliki ikatan yang sangat kuat. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bersabar sekaligus bersyukur, dan juga kita senantiasa bisa menjadi pribadi yang bersyukur yang terus bersabar. Alhamdulillah, syukur jazakallahu khairan Ustaz. Semoga kita dimudahkan Allah untuk senantiasa bisa menjadi kaum yang terus berhijrah dalam hal kebaikan, terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semangat-semangat yang terus kita tumbuhkan melalui amal-amal soleh yang kita laksanakan. Baik Ustaz, sebelum ditutup, mohon perkenannya untuk memimpin doa singkat untuk kita semua, Pak. Enggak Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Alhamdulillah. Terima kasih pada guru kita Ustaz yang telah mengisi kegiatan kita pada malam hari ini. Juga pada para jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah semoga ilmu yang kita dapatkan mampu kita konversi menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita akan selalu bertemu kembali pada hari-hari yang akan datang. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus istiqomah, untuk terus menjaga amal soleh yang kita laksanakan. Baik, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup kegiatan malam hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallah Alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sami-sami Prof, sami-sami.